mikir Karena kita tuh kebetulan bodoh. saya dan istri punya PAUD ya, Iya. ada di Kampung Dadap situ misalnya. Istri saya percaya sekali bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Betul. Tapi orang tua dari anak-anak ini marah sekali Iya. karena anak-anaknya belum diajarin Carlitung belajar membaca dan berhitung. Iya, Mereka iya. bilang, kapan bunda ini anak-anak saya diajarin? Panik mereka ketika terlalu banyak bermain. Iya. Istri saya bilang, enggak, ini waktunya anak-anak bermain gitu ya. Nah, tapi Anda pernah menjelaskan tentang konsep bermain ini dalam belajar. Iya. Nah, bisa Anda jelaskan itu? Saya udah nonton tapi mungkin perlu disampaikan kepada yang nonton acara kita. Iya, pertama ini kembali adalah hasil penelitian, jadi bukan kepercayaan. Kembali saya adalah ilmuwan, saya melihat hasil penelitian, bukan kepercayaan. Penelitian beritahuan kita bahwa manusia itu menggunakan waktu kecil, menggunakan hampir sekitar 60-70% waktunya untuk bermain. Tetapi bukan manusia saja, hewan-hewan juga banyak bermain. Kalau secara evolusi kita pertanyakan kenapa begitu banyak waktu kita untuk bermain, itu pasti jawabannya satu, pasti ada manfaatnya. Karena natural selection di evolusi tidak akan memilih itu dan kita bisa survive kalau itu tidak ada gunanya. Jadi secara logika bermain itu pasti ada manfaatnya. Nah, selain dari itu juga ada banyak penelitian, termasuk penelitian saya sendiri, tapi banyak dilakukan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sangat terkenal di dunia ilmu. Apa yang terjadi di permainan itu? Ternyata waktu kita bermain itu kita belajar. Jadi orang tua tidak usah khawatir. Waktu kita kecil itu kita bermain itu, dalam bermain itu belajar. Contohnya, saya pernah memberi contoh. Sebenarnya kalau kita lihat, kita mempersiapkan waktu. Mungkin pertanyaan mendasar, waktu anak itu di PAUD ya, Bang Andi. Ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita mempersiapkan mereka supaya masuk universitas, yaitu tujuan tengah-tengah, Bang Andi. Tapi tujuan akhirnya itu adalah mempersiapkan anak kita untuk bisa menghadapi hidup. Betul kan, Bang Andi? Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menghadapi hidup? Saya rasa nomor satu adalah kita harus bisa beradaptasi. Hidup itu berubah terus. Kita harus bisa beradaptasi. Dan nomor dua, 1A 1B sebenarnya sama gitu. Kita harus bisa pintar-pintar memecahkan masalah. Problem solving skill. Konteksnya dengan permainan tadi, anak-anak bermain. Nah, waktu bermain, anak-anak ini, pertama ya, waktu bermain karena nggak ada yang nyuruh, mereka harus mikir sendiri. Dan dalam bermain itu begitu banyak masalah-masalah yang harus mereka pecahkan. Mungkin orang kaget, masalah apa waktu bermain? Wah banyak, makanya perhatiin kalau anak main. Nah itulah seorang peneliti itu memperhatikan. Misalnya, kalau dulu saya main ya, saya dulu sering main kelereng. Nah kelereng ini rumit. Ini kelereng ini banyak fisikanya kan. Kelereng tuh harus dipikirin dulu, itu di situ kelerengnya, di sini bolanya segini. Ini nyentilnya tuh pakai berapa kekuatan supaya itu sungguhan bisa nyampe ke situ. Nah itu main kelereng itu ada fisikanya. Itu harus dipikirin. Kalau nyetilnya terlalu kencang pun nggak bisa sekencang-kencangnya. Nanti justru nggak terlalu lompat. Nah, itu banyak fisikanya. Dan juga sangat penting sekali di kehidupan ini kita harus bisa berkolaborasi. Kita harus bisa melihat pikiran orang lain. Kolaborasi itu teamwork lah ya. Teamwork ya gitu. Itu Negosiasi. penting. Negosiasi. Nah, waktu bermain itu banyak yang harus dinegosiasikan. Ayunan cuma satu. Ayo gilirannya gimana? Ini mobil-mobilannya cuma satu. Ayo gimana kita tukerannya? Itu kan. Nah itu banyak sekali yang harus dilakukan. Nah mungkin satu tip yang bisa saya kasih ke orang tua yang khawatir, saya sangat mengerti kekhawatirnya. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Catherine Hirschpasek, teman baik saya, yang menggunakan ini kita itu bisa namanya kita guided play. Ayo kita ajak anak-anak kita. Tapi misalnya ya, kita main bersama dengan anak. Satu kan sampai saya bilang komunikasi akan bertambah. Yang kedua, waktu kita bermain itu kita bisa mengeluarkan pertanyaan. Misalnya kita bermain puzzle bersama. Terus kalau kita bilang ke anaknya, coba lihat yang di sudut itu apa. Mungkin anaknya pertama, apa itu sudut kalau masih kecil ya. Nah kita jelaskan sudut itu maksudnya begini nak. Nah itu ada penelitiannya, itu justru akan bisa menambah pengetahuan.